Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dari Universitas Islam Negeri Palopo. Berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan eh, melakukan tugas video yang dimana saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang masalah lingkungan global, konservasi dan pencemaran. Nah, kita lihat dulu, masalah lingkungan global itu adalah merupakan isu kompleks yang saling berkaitan antara faktor alam dan aktivitas manusia. Nah, globalisasi, pertumbuhan penduduk, serta industrialisasi yang masif telah mempercepat degradasi lingkungan dan mendorong perubahan iklim yang signifikan. Nah, adapun juga konservasi lingkungan yang didefinisikan sebagai upaya untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Nah, konservasi tidak hanya mencakup perlindungan spesies, tapi juga pemeliharaan fungsi ekologis yang menopang kehidupan utama. Eh, Konservasi itu adalah keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam. Nah, jadi adapun juga pencemaran lingkungan yang merupakan hasil langsung dari aktivitas manusia yang tidak terkendali. Masuknya zat berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia sintesis yang menyebabkan atau menyebar ke udara, tanah, maupun air, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, pada tahun 2018 memperkirakan bahwa 92% populasi dunia menghirup udara yang tidak sehat menurut standar WHO. Nah, pencemaran udara tidak hanya menyebabkan gangguan pernapasan, tetapi juga memperparah efek perubahan iklim karena meningkatnya konsentrasi gas pada rumah kaca (GRK). Nah, adapun juga pencemaran air menjadi persoalan serius lainnya, yang dimana limbah industri, pertanian, dan rumah tangga sering kali dibuang tanpa pengelolaan memadai sehingga mencemari sungai dan laut. Nah, hal ini dapat mengancam keberlanjutan sumber air bersih serta kehidupan biota akuatik. Nah, dampak pencemaran bersifat multimedia. Dari sisi kesehatan, paparan polusi udara dan air berkontribusi terhadap peningkatan angka penyakit kronis seperti asma, kanker paru-paru, dan gangguan saraf. Dari sisi ekonomi, degradasi lingkungan menurunkan produktivitas pertanian, mengganggu pariwisata, serta menambah beban biaya kesehatan. Sementara secara ekologis, pencemaran menyebabkan rusaknya rantai makanan, hilangnya habitat, dan menurunnya populasi satwa liar. Nah, dalam menghadapi krisis lingkungan ini, pendekatan multidisipliner sangat diperlukan. Nah, yang dimana pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis sains seperti penerapan pajak karbon, regulasi emisi, serta insentif bagi industri hijau. Nah, organisasi internasional seperti UN, UNEP, dan IPBS telah mendorong kerjasama lintas negara melalui kesepakatan seperti Paris Agreement untuk menekan lajunya perubahan iklim dan memperkuat konservasi. Di tingkat komunitas, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan gerakan daur ulang. Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan urban farming merupakan contoh nyata terkontribusi lokal terhadap keberlanjutan global. Nah, sementara di tingkat individu, perubahan gaya hidup seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, beralih ke transportasi ramah lingkungan, dan menghemat energi merupakan langkah sederhana namun berdampak besar. Pada 2003 menegaskan bahwa masa depan bumi bergantung pada transisi menuju ekonomi hijau yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan keadilan sosial. Nah,
Eh, Seperti yang kita tahu, krisis lingkungan global menuntut kolaborasi dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana konservasi dan pengendalian pencemaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban moral setiap individu. Pendekatan ilmiah yang didukung oleh kebijakan tegas dan pendidikan lingkungan yang progresif dapat menjadi jalan menuju keberlanjutan planet ini, sebagaimana ditegaskan dalam Agenda 2030 for Sustainable Development Plan, yang dimana perlindungan lingkungan adalah pondasi dari kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekonomi. Maka menjaga bumi bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati kehidupan yang sehat, seimbang, dan harmonis dengan alam. Nah, itulah tadi pemaparan materi tugas video dari saya yang memaparkan tentang masalah lingkungan konservasi. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.